Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Aji Pangestu dengan nomor mahasiswa 111180144 dari kelas D Teknik Komunikasi Geologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster referat saya dengan judul Sekuens Stratigrafi dan Paleogeografi Formasi Ngerayong, Cekungan Jawa Timur Utara. Dimulai dari abstrak, penelitian ini dilakukan di sepanjang Sungai Braholo dari Desa Ngampel sampai Desa Sendang Harjo untuk kolom litologi profil vertikal. Lingkungan pengendapan dipelajari dari segi sedimentologi formasi ngerayong. Sedimentologi ditekankan pada foraminifera, ukuran butir, dan analisis petrografi. Porositas dan permeabilitas batu pasir formasi ngerayong juga diperhitungkan untuk mengevaluasi kualitas reservoir. Penelitian ini juga meneliti paleogeografi formasi ngerayong. Fosil foraminifera membuktikan bahwa sedimen formasi ngerayong terendapkan pada lingkungan neritik tepi hingga tengah. Umur formasi ini diperkirakan dari Miosen awal hingga tengah. Hasil analisis ukuran butir, derajat pembundaran, pemilahan, dan kematangan tekstur mengidentifikasi bahwa batu pasir ngerayong diendapkan pada lingkungan pantai dan bar. Kata kunci dalam penelitian ini ada 4, yaitu analisis laboratorium, lingkungan pengendapan, paleogeografi, dan sekuens stratigrafi. Selanjutnya, pendahuluan. Cekungan Jawa Timur Utara telah ditemukan dan dikembangkan menjadi daerah perminyakan Indonesia selama 1 abad terakhir. Reservoir prospektif di daerah Cepu adalah batu pasir formasi ngerayong. Setiap badan pasir yang ditemukan pada reservoir batu pasir dapat diendapkan pada lingkungan pengendapan yang berbeda dan mengandung sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi kualitas reservoir. Selain itu, penerapan konsep sekuens stratigrafi akan memberikan hasil berupa penentuan marker sekuen yang lebih akurat, pemetaan fasies, serta model sekuens stratigrafi itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendapan, karakteristik ukuran butir, porositas dan permeabilitas, serta rekaman kondisi lingkungan geografi masa lampau di daerah penelitian. Selanjutnya, geologi daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan di formasi ngerayong, di mana formasi ngerayong ini terutama terdiri dari batu pasir kuarsalenit di Pulau Madura dan Serpih, serta batu pasir di zona Rembang dan Randu Belatung. Kemudian, batas atas formasi ngerayong dibatasi oleh permukaan erosi dengan litologi konglomerat dan di atasnya ditindih oleh formasi bulu yang berumur Miosen tengah hingga akhir. Formasi ngerayong ini dimulai oleh litologi batu pasir yang mana dapat dianggap sebagai siklus pertama. Gambar ini didapat dari Kadar dan Sujono tahun 1993 dalam daftar pustaka pertama. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis laboratorium yang terbagi menjadi analisis paleontologi, analisis ukuran butir, analisis petrografi, dan analisis porositas serta permeabilitas. Selanjutnya, hasil dari pembahasan. Yang pertama, deskripsi sekuen ngerayong. Sekuen ngerayong ini terbagi menjadi 6 siklus. Siklus yang pertama yaitu litologi batu gamping berpasir dan batu pasir dengan ketebalan 38 meter. Siklus ini dianggap sebagai siklus progradasi pengendapan. Kemudian siklus kedua tidak diketahui untuk litologi dan ketebalannya dalam paper. Kemudian untuk siklus ketiga dengan ketebalan 30 meter. Terdiri dari batu gamping berpasir, batu lempung berpasir, dan serpih. Siklus keempat terdiri dari interkalasi batu gamping berpasir dengan batu pasir, batu lempung berpasir, dan serpih dengan ketebalan 40 meter. Kemudian siklus kelima dengan ketebalan 58 meter dengan litologi batu gamping berpasir tipis dengan sisipan batu pasir, batu lempung, dan serpih. Dan siklus terakhir atau siklus keenam ditandai dengan litologi batu pasir, batu lempung berpasir, batu lempung, dan serpih dengan ketebalan 51 meter. Siklus terakhir atau siklus keenam ini bersinggungan dengan formasi bulu.
Batu lempung mengandung mika, karbonat tinggi, dan laminasi. Selanjutnya, analisis paleontologi. Pada analisis paleontologi ini didapatkan bahwa foraminifera bentonik membuktikan bahwa sedimen formasi diendapkan pada lingkungan neritik tepi hingga tengah. Kemudian untuk analisis dari foraminifera planktonik menunjukkan usia formasi dari N7 sampai N9. Menurut Blow tahun 1969. Selanjutnya, analisis petrografi. Dalam analisis petrografi ini menunjukkan bahwa 60-80% sampel terdiri dari kuarsa monokristalin. Ukuran butirnya berkisar rata-rata antara 0,13 sampai 0,38 mm, pemilahan sedang hingga baik, serta derajat pembudarannya subrounded hingga rounded. Kemudian analisis porositas dan permeabilitas. Dalam tabel ini dapat menunjukkan bahwa porositasnya sangat tinggi dari 31 sampai 44% dan berkurang 16% di selatan, menunjukkan perubahan porositas lateral pada siklus ke-6. Kemudian untuk permeabilitasnya bervariasi dari 62 hingga 372 milidarsi yang menunjukkan permeabilitas baik sampai sangat baik. Kemudian analisis ukuran butir. Sebagian besar sampel batu pasir dari formasi ngerayong menunjukkan sampel terpilah sedang hingga baik dengan standar deviasi antara 0,36 dan 1. Dan beberapa sampel batu lempung berpasir memiliki pemilahan buruk dengan standar deviasi 1,09 sampai 1,74. Selanjutnya, pembahasan paleogeografi. Basement cekungan Jawa Timur Utara adalah half graben dan ridge asimetris timur laut barat daya, menurut Darman dan Sidi tahun 2000 dalam daftar pustaka kedua. Pada Oligosen akhir sampai Miosen awal, karbonat kalstik yang lebih tebal dan lebih dalam dari formasi Ngimbang dan formasi Kujung terakumulasi di setengah graben. Sedimen karbonat terbentuk di punggung bukit pada waktu yang sama. Menurut Ardana tahun 1993, penyesuaian kembali tektonik utama belum muncul selama pengendapan formasi Tuban yang ditandai dengan urutan kastik yang relatif tipis. Pengendapan ini merupakan setting regional sebelum pengendapan formasi ngerayong. Kesimpulannya, fosil foraminifera membuktikan bahwa sedimen formasi ngerayong terendapkan pada lingkungan neritik tepi hingga tengah dan berumur Miosen awal hingga tengah. Analisis ukuran butir menunjukkan karakterisasi batu pasir berbutir halus sampai sedang, terpilah sedang sampai terpilah baik, subrounded sampai rounded, dan sedimennya supermatur atau sangat matang. Batu lempung berpasir dicirikan sebagai sedimen yang belum matang dengan pemilahan buruk. Hasil analisis ini mengidentifikasi bahwa batu pasir ngerayong diendapkan pada lingkungan pantai dan bar. Sedimen batu pasir ngerayong yang berbutir kasar dan berbutir baik menghasilkan porositas dan permeabilitas yang tinggi, sehingga baik sebagai batuan reservoir. Penyesuaian kembali tektonik utama belum muncul selama pengendapan formasi Tuban yang ditandai dengan urutan kastik yang relatif tipis. Pengendapan ini merupakan setting regional sebelum pengendapan formasi ngerayong. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun poster referat ini. Sekian presentasi poster dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.